Amin. Yeah, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya semangat dan sukacita kalau lihat saudara respons gitu. Tapi saya juga semangat dan sukacita kalau saudara lihat. Hey, saya selalu bilang ini bukan tontonan, ini adalah ibadah bersama. Semangat sedikit ya kan, be enthusiastic gitu. Jadi orang yang berantusias gitu untuk menerima lawatan Tuhan. Amin. Great. Hari ini kita masuk pada bagian 26. Dan wow, tidak kebetulan saudara-saudara, ini memang sudah planned by God saudara-saudara. Sepanjang pandemi justru yang kita bahas adalah salib Kristus saudara-saudara. Selama 33 minggu, bahkan 34 minggu in fact, karena bagian ke-20 kita bahas 2 minggu berturut-turut. Karena hal-hal yang menarik dan luar biasa. Sekarang kita masuk pada bagian ke-26. Bagian ke-26 ini sangat menarik dari seluruh pembahasan 33 ini. Salah satu yang paling menarik buat saya justru pada bagian ke-26 ini. Waktu kita bahas salib adalah perjumpaan. Woo! Salib adalah perjumpaan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salib bukan hanya teladan, salib bukan hanya kemuliaan, salib bukan hanya pengharapan, salib bukan hanya jawaban, tapi salib juga adalah perjumpaan antara kematian dan kehidupan. Karena Alkitab jelas bilang upah dosa adalah maut, kematian. Di mana kematian diselesaikan? Di salib. Makanya Alkitab berkata barang siapa yang ada dalam Kristus dia ciptaan yang baru. Tidak ada penghukuman buat mereka yang dalam Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kematian bisa dirubah menjadi kehidupan? Bagaimana kutuk bisa dirubah menjadi berkat? Perjumpaan titiknya ada pada salib. Woo! Thank God for the cross. Terima kasih Tuhan buat salib. Saya tidak bisa membayangkan kenapa banyak orang hari-hari ini hanya sibuk dengan akhir zaman, hanya sibuk dengan berkat, hanya sibuk dengan karunia-karunia. Betul kita berada pada akhir zaman, betul kita diberkati, betul kita perlu karunia-karunia, tetapi sumbernya pada salib. Tanpa salib, akhir zaman nggak punya kepastian. Tanpa salib, tidak ada karunia dapat tercurah. Tanpa salib, tidak ada berkat mengalir. Tanpa salib, tidak ada mujizat dapat terjadi. Salib yang menyelesaikan segala-galanya. Makanya saya menyebutnya, salib adalah tempat perjumpaan, titik perjumpaannya antara kematian dan kehidupan. Upah dosa adalah maut, berarti manusia mengalami kematian. Tetapi Alkitab jelas berkata barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal, berarti dari kematian diubahkan menjadi hidup hanya melalui satu momentum yang luar biasa, itu salib. Haleluya. Klik. Ini yang kita mau belajar hari ini. Roma 6 ayat 5 sampai 14. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebagian kita bingung bagaimana mati lalu bangkit. Tidak ada jaminan kebangkitan kecuali salib. Makanya Alkitab jelas berkata berbahagia orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan. Kematian memang menyedihkan, tapi kematian bukan menakutkan buat orang percaya. Karena dalam kematian orang percaya mengetahui kemana kita pergi. Karena kematian telah diubahkan menjadi kebangkitan. Sehingga tubuhnya mati tapi rohnya dibangkitkan bersama Kristus. Orang Kristen tidak pernah percaya. Orang yang mati mayatnya masih gentayangan di sekitar tubuhnya, di sekitar rumahnya, di sekitar daerahnya. Sehingga ada banyak orang masih merayakan selamatan hari ketiga. Ada katanya masih di sekitar tubuhnya. Hari ke-7 masih di sekitar rumahnya. Hari ke-40 masih di sekitar daerahnya. Hari ke-100 masih di sekitar negaranya. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kristus tidak ada arwah gentayangan. Iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Iblis yang mau menyamar supaya manusia tertipu, saudara. Jadi sebagai hamba Tuhan saya jelaskan. Kalau ada orang Kristen yang
dalam mimpinya masih ketemu mamahnya. Lalu mamahnya ngomong begini-begini. Lalu dalam alam bawah sadarnya tiba-tiba dia ketemu papanya yang sudah meninggal. Tantenya panggil-panggil dia atau ngomong kasih nasihat. Langsung tolak dalam nama Yesus. Itu bukan dia, itu setan. Saudara. Karena iblis ahli dalam mengadakan penyamaran-penyamaran. Tapi jelas setiap orang mati ada tempatnya masing-masing. Jelas dalam perumpamaan Kristus. Ada Lazarus yang miskin ada di pangkuan Abraham. Ada orang kaya itu dalam hukuman. Nggak ada cerita 3 hari dulu, 7 hari dulu, lalu 40 hari. No, langsung saudara. Jelas ya sampai sini ya. Jadi Alkitab berkata. Sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, jadi salib. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena tidak ada kebangkitan tanpa salib Kristus. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, berarti mati. Supaya tubuh dosa kita, supaya egois kita, lalu kepala batu kita, rasa gampang tersinggung kita hilang kuasanya. Agar kita jangan lagi menghambakan diri pada dosa. Jadi jelas ya. Alkitab berkata kita harus disalibkan manusia daging kita. Supaya kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu sebabnya Alkitab berkata barang siapa yang tidak mau mengikut aku dan tidak menyangkal dirinya, dia tidak layak bagi aku. Lihat selanjutnya, klik. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Haleluya. Wow. Kita kadang-kadang hanya sibuk dengan berkat, mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat dan mujizat bukan jaminan kita masuk surga, meskipun sementara kita di muka bumi, kita butuh berkat dan mujizat dan Kristus menyediakan buat kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lebih dari segala berkat dan mujizat, Dia memberikan hidup. Karena Alkitab berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Iblis mau supaya kita hanya fokus pada berkat mujizat, tapi tetap hidup dalam dosa. Berkat mujizat, tapi tetap kompromi dengan kejahatan. Berkat mujizat, tapi tetap kompromi dengan dosa-dosa seksual. Berkat mujizat, tetapi hidup dengan cara-cara daging dan duniawi. Lalu berkata, oh ya Tuhan selamatkan saya. No way. Kita harus turut disalibkan bersama dengan Kristus. Dan kalau fokus kita salib, berkat, mujizat, kuasa, karunia otomatis mengikut kita. Yang setuju katakan amin. Saya tidak sedang bilang bahwa tidak ada berkat, tidak ada mujizat, tidak ada kuasa, tidak ada karunia. Bukan itu. Tapi yang mau saya katakan fokusnya bukan itu. Karena orang yang hidup dalam kuasa, orang yang hidup dengan karunia, orang yang diberkati, orang yang terima banyak mujizat, belum tentu masuk surga. Tetapi orang yang sudah disalibkan bersama dengan Kristus pasti menerima surga yang mulia. Karena Alkitab berkata barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan pada saat yang bersamaan dia juga hidup dalam kuasa. Pada saat yang bersamaan dia juga mendapatkan dan menerima karunia-karunia Allah. Dan pada saat yang bersamaan dia juga diberkati dan terima mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Change your focus. Sebab kematiannya. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sehingga kita yang menyebut diri sebagai murid Kristus. Kita yang menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Maka kita mengalami hal yang sama. Mati terhadap dosa. Tapi memiliki kehidupan yang bagi Allah. Makanya Alkitab berkata, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Lihat selanjutnya, klik. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi bukan sekadar beragama. Ada banyak orang yang bilang, udah tahu belum? Saya ini kan masuk Kristen. Saya lihat tuh dia ada di gereja. Persoalannya bukan beragama. Ada banyak orang yang agamanya Kristen tapi bukan orang Kristen. Nah ini. Gilbert bikin kacau lagi nih. Gilbert bikin pernyataan yang aneh-aneh nih. Loh, ada banyak orang yang mungkin agamanya Kristen tapi dia bukan orang Kristen. Karena kalau kekristenan hanya agama, kita lihat banyak orang Kristen juga korupsi.
Banyak orang Kristen juga berselingkuh, banyak orang Kristen juga berzina, banyak orang Kristen juga pacaran sama suami orang, banyak orang Kristen juga jadi bini piaran orang. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Banyak orang Kristen juga akhirnya kawin cerai, banyak orang Kristen juga sudah punya suami masih tertarik sama pria lain. Wow. Banyak orang menyebut diri Kristen tapi lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Agamanya Kristen tapi dia bukan orang Kristen. Karena Kristen sejati menurut ayat ini jelas. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi jelas. Siapa itu orang yang menyebut dirinya Kristen? Dia telah mati bagi dosa. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Kristen bukan berarti sekedar beragama. Tapi Kristen berarti mati bagi dosa, menyalibkan daging. Tapi pada saat yang bersamaan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bukan berarti orang Kristen itu sempurna, bukan. Tapi dia berjuang terus menuju kesempurnaan. Kalaupun dia jatuh, dia bangkit. Dia bukan tetap hidup dalam dosanya, tapi dia sadar. Pak, Bu, adik-adik muda, kadang-kadang persoalan kau jatuh, dia bilang, ya memang saya orangnya begini. Nah, kalau kita jatuh, jangan cari pembenaran. Kalau kita jatuh, bertobat. Persoalannya ada banyak orang yang udah jatuh lalu cari komunitasnya. Kita sama-sama orang Kristen yang setuju dugem gitu. Kita sama-sama orang Kristen yang setuju minum mabuk. Kita orang Kristen yang sama-sama setuju judi. Kita sama-sama Kristen yang setuju dengan pornografi gitu. Kita Kristen yang sama-sama setuju dengan alkohol, drugs gitu. Kita ngedrugs tapi drugs yang penuh dengan urapan kemuliaan Tuhan. Setan, saudara. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, kalau kau jatuh bangkit. Kalau kau jatuh jangan tinggal dalam komunitas yang sama yang jatuh itu. Keluar. Sehingga kita mati bagi dosa. Tapi hidup dalam Kristus, yang setuju katakan amin. Haleluya. Selanjutnya klik. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Jelas, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ada aja tarikan, dorongan untuk ingin berbuat dosa. Jangan bilang sama saya, pendeta, saya seorang lesbian. Ada aja tarikan, sama. Lesbian, drugs addict, pembohong, pembunuh, penjina, semua sama. Ada dorongan, ada tarikan. Tetapi jangan bikin excuses, khusus LGBT. Dorongan itu harus diikuti, tapi pembunuh jangan. Penyembah berhala jangan, penipu jangan, penjina jangan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Saudara pikir di sorga ada section khusus untuk LGBT nanti? Karena saudara merasa dikecualikan? Semua dosa sama, mulainya dari setan dan menyeret keinginan daging manusia. Kita harus tegas. Saya sayang kawan-kawan yang terikat dengan LGBT. I love you all. Lesbian kah saudara? Transgender kah saudara? Gay kah saudara? Homoseks kah saudara? Biseksual kah saudara? Saya mengasihi saudara karena saya tahu Tuhan Yesus cinta sama saudara. Tetapi jangan biarkan setan memberi ide-ide bodoh dalam hidup saudara. Sambil berkata, ya habis pendeta saya juga mau dekat sama Tuhan. Tetapi dorongan ini begitu kuat, ini tarikan. Dan kita nggak bisa ngelawan. Jadi sudahlah pendeta tolong mengerti. Saya sangat bisa mengerti. Tapi kalau saya mengerti saudara, saya manusia jahat. Saya akan membiarkan saudara terbuang ke neraka. Saya mengerti. Mungkin ada banyak kaum LGBT membenci saya. Dan berkata, Gilbert tidak pernah mau berkompromi. Not because I don't like you. Justru because I love you so much. I will not compromise. Karena saya tahu hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kalian. Folks, love is tough. Mencintai bukan membiarkan orang pakai drugs. Anda LGBT. Mungkin Anda tidak setuju dengan pembunuh. Wah itu jahat pembunuh. Tapi sama.
Pembunuh juga merasa saya tidak mau bunuh, tapi seperti ada dorongan, nih orang kurang ajar. Ini orang nih kalau nggak dihabisin nggak bisa, sama dorongannya. LGBT, mungkin kau nggak setuju dengan penyembahan berhala. Engkau nggak setuju dengan pemerkosa, tapi pemerkosa juga nggak mau jadi pemerkosa. Tapi dia bilang nggak tahu kenapa, seperti ada dorongan. Dan dorongan yang sama di LGBT, dorongan yang sama di pembohong, dorongan yang sama di pembunuh, dorongan yang sama di drugs addict. Semua mulainya dari serangan setan. We have to fight it back. Kita harus lawan serangan setan itu, jangan diikuti, jangan di-entertain. Engkau masuk dalam perangkapnya dan hancur binasa. I love you all. Dan hari ini, buat saya adalah masa-masa persiapan. Ini minggu-minggu persiapan untuk kita menyambut Natal. Kita mau sungguh akhiri tahun ini benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Para pelacur. Engkau tidak ingin jadi pelacur, right? Para istri piaraan bini muda. Para koruptor. Engkau tidak ingin dalam posisi itu, right? Saya ngerti semua orang menghujatmu. Karena engkau sekarang ada di balik terali besi akibat korupsimu. Tetapi saya mengasihi saudara dan saya tahu iblis telah merampas kebahagiaan dan kebenaran hidup saudara. Dengan tarikan-tarikan, dengan dorongan sehingga kau diarahkan pada kematian. Tetapi Kristus mau menghidupkan kalian. Di dalam nama Yesus. Kembali. Kembali. Kembali karena ayat ini jelas bilang. Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi iblis mau pakai. Iblis gak peduli kau percaya Tuhan. Iblis gak peduli kau ke gereja. Iblis gak peduli kau beriman. Sejauh tubuhmu masih bisa dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati. Yang tadinya kita harusnya menuju ke maut karena dosa. Tetapi sekarang menerima hidup oleh apa? Oleh iman, oleh kasih karunia, oleh salib. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Bilang Tuhan hidupku mau dipakai Tuhan. Aku tidak membiarkan hidupku sebagai alat setan. Aku tidak mau biarkan hidupku sebagai alat untuk dosa seksual. Aku tidak mau tubuhku dipakai hanya untuk pemuas LGBT. Aku tidak mau pakai tubuhku untuk jadi istri piaraan. Aku tidak mau pakai tubuhku untuk berbuat kejahatan dan korupsi. Aku mau pakai tubuhku sebagai senjata kebenaran. Yang setuju katakan saya mau. Ayat 14. Sebab itu hendaklah dosa. Jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Kita dapat menentukan. Apakah dosa yang mau berkuasa atau kebenaran yang mau berkuasa. Supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Intinya sederhana. Jangan ikuti keinginannya. Lawan. Mulainya berat. Melawan dosa mulainya berat, tapi lama-lama kalau kita lawan terus, kita lama-lama dapat kekuatan. Amin. Sama seperti orang belajar push up. Awalnya berat. Bisa 3 aja udah sampai gemetar-gemetar segala. Sama seperti orang belajar plank. Cila pendeta tahu-tahu plank. Orang belajar plank pertama 1 menit gemetar-gemetar. Kemudian 3 menit. Tapi lama-lama oke. Ngerti maksud saya? Ya kan? Jadi intinya. Life is a training. Hidup adalah latihan, jangan menyerah. Kalau kita jatuh bangkit tapi lawan terus. Supaya dosa tidak berkuasa. Dan kita tidak lagi menuruti keinginannya, klik. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jelas Alkitab bilang kehidupan dan kematian itu adalah bagian dari pilihan kita. Mana yang saya mau pilih? Alkitab berkata pilihlah kehidupan. Loh, Kristus datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup berkelimpahan. Tetapi persoalannya saya mau memilih enggak? Maka Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan, aku akan beri kehidupan bagi kamu. Pilih kehidupan supaya kau hidup, baik kau maupun keturunanmu. Jadi kalau kita berani memilih, walaupun latihannya gak gampang, perjuangannya gak gampang, tapi Kristus memberi kekuatan buat kita. Yang setuju katakan, yeah. Hari ini kita bersyukur.
kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dan kalau kehidupan Kristus menjadi bagian dalam hidup kita, pasti kuasa kebangkitannya senantiasa dinyatakan melalui kita. Kita lihat selanjutnya, klik. Saya simpulkan begini. Setiap orang pada dasarnya harus memilih. Satu, dia harus memilih apakah dia mau menderita atau bahagia. Iya kan? Diomongin orang, dia mau tetap pandang Tuhan atau dia tetap, masa sih ini ngomongin saya? Iya kan? Ada masalah, mengiring Tuhan, melakukan firman Tuhan, misalnya tampar pipi kiri kasih pipi kanan, misalnya mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, misalnya tinggalkan dosa, berhenti merokok. Ya tapi kan ini kita mau pilih, mau menderita atau mau bahagia. Kalau saya berkata, firman-Mu adalah kegirangan bagiku, maka saya akan bergembira. Jadi kalau hari ini sudah menderita, sorry untuk bilang ini, that is your own choice. Ya, tapi pendeta gak tahu, saya diomongin orang, saya difitnah orang, saya dijahatin orang, saya dinyadatin. Kembali tergantung saudara. Kalau sudah mau menangis, sudah mau pikir yang negatif, jadi menderita. Tapi kalau sudah berkata, aku tahu Tuhanku sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, maka kita akan tetap bersuka cita dalam kuasanya yang saja katakan amin. Yang kedua, kita harus memilih. Apakah kita mau benar ataukah kita mau tersesat? Itu kan pilihan kita. Alkitab berkata ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Ada jalan yang kelihatannya penuh dengan aturan. Ada jalan yang kelihatannya bebas, sesuai dengan kenikmatan dagingmu sendiri. Pilih. Kenapa orang di sekolah bisa menjawab semua pertanyaannya benar? Kita menyebutnya pintar. Betul. Apakah pintar itu tiba-tiba? Tidak. Karena dia belajar. Dia belajar di buku panduannya. Dia belajar buku-buku aturannya. Sehingga pada saat pertanyaan dia bisa menjawab dengan betul. Benar tidak datang tiba-tiba. Yang pertama benar itu harus dipelajari. Yang kedua benar itu harus dilatih. Dan yang ketiga benar itu harus diperjuangkan. Dan yang keempat benar itu harus dimengerti dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, apa sumber kebenaran kita? Firman. Kita mau pelajari enggak? Kita mau latih enggak? Kita mau biasakan enggak? Dan akhirnya kita mau sungguh-sungguh mengerti firman enggak? Sehingga Alkitab berkata, jika firmanku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam firmanku, minta apa saja. Karena kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi hidup jangan ikutin nikmatnya. Tapi hidup itu ikutin benarnya. Kalau itu benar, seberat apapun, sesukar apapun, itu yang kita pilih. Yang setuju katakan, saya memilih. Amin. Yang ketiga, apa pilihan kita? Kuat atau putus asa? Saya mau kuat. Atau orang Manado bilang saya mau lomek-lomek gitu. Lomek-lomek kayak buah nama tome-tome. Cuman di Manado ada buah namanya penama tome-tome. Orang Manado apalagi di kampung tahu itu buah tome-tome. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kuat atau putus asa tergantung kita. Iya dong. Yudas gak kuat. Akhirnya jadi pengkhianat. Petrus mulainya gak kuat. Akhirnya menyangkal Yesus. Saul gak kuat. Akhirnya kompromi. Sudah ngerti mau saya? Setiap kita diperhadapkan pada pilihan ini.
Kalau kita tetap bersandar pada Tuhan, kita tetap pegang janji Tuhan, kita tetap hidup dalam iman, kita pasti kuat. Makanya Alkitab berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Taruh tangan kanan sudah di dada sama-sama saya, katakan saya harus kuat. Ibu, ketika engkau dikhianati, engkau difitnah, engkau disakiti, engkau dilukai, engkau dicurangi, pastikan engkau tetap kuat. Pak, ketika engkau menghadapi bujukan, ketika engkau menghadapi tekanan, ketika engkau menghadapi angin ribut, ketika engkau menghadapi badai, pastikan engkau tetap kuat. Adik-adik muda, ketika engkau dalam pilihan-pilihan kenikmatan, keindahan, kesukaan masa muda, pastikan engkau kuat. Untuk tetap berkata, bagiku salib Kristus adalah yang paling utama. Kuat gak gampang. Tapi orang-orang kuat tidak pernah menyesal. Untuk kuat ada harga yang harus dibayar. Tetapi berapapun harga yang kita bayar demi kekuatan, berlaku firman Tuhan yang berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yeah. Kepalkan tangan kanan saudara bersama saya, katakan saya tidak boleh putus asa. Mungkin hari-hari ini rumah tangga mau diambang perpecahan. Mungkin badai besar sedang menerpa ekonomi saudara, tapi tidak boleh putus asa. Kuatkan imanmu dan berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku tahu kepada siapa aku percaya. Sama-sama bilang sama saya, aku yakin dia berkuasa. Amin. Selanjutnya, setiap orang pada dasarnya harus memilih. Hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Alkitab berkata, hiduplah dalam roh dan jangan kamu mengikuti keinginan daging. Jadi menderita atau bahagia bukan nasib. Benar atau tersesat bukan nasib. Kuat dan putus asa bukan nasib. Hidup dalam roh atau hidup dalam daging bukan nasib. Lalu kita menyanyi, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Mengapa begini sekali? Hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Kuat atau putus asa, benar atau tersesat, menderita atau bahagia. Juga bukan takdir. Lalu kita menyanyi, takdir memang kejam. No. That's a choice. Itu adalah pilihan. Berarti hari ini kita yang menerima firman Tuhan dan nanti akan menerima tubuh dan darah Kristus memilih hidup bahagia. Memilih untuk berjalan di jalan yang benar. Memilih untuk tetap kuat apapun yang terjadi di dalam Kristus. Dan yang keempat, tetap memilih hidup dalam roh, dipimpin oleh roh. Sehingga tidak menuruti keinginan daging. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, apalagi yang harus kita pilih? Alkitab jelas bilang, hidup atau mati. Kalau saya memilih mengampuni, saya akan hidup. Tapi kalau saya memilih untuk menendam, saya akan mati. Kalau saya memilih untuk menyembah Tuhan, menjadikan Yesus segala-galanya, saya akan hidup. Tapi kalau saya kecewa dan meninggalkan Tuhan, saya akan mati. Kalau saya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, saya akan hidup. Tetapi kalau saya menikmati dosa dan segala kenikmatannya, saya akan mati. Jadi itu adalah pilihan. Kata Alkitab, kuperhadapkan kematian atau kehidupan. Dan hari ini sebagai hamba Allah, sebagai gembala jemaat, sebagai seorang yang mencintai saudara, izinkan saya mengingatkan buat saudara, pilihlah kehidupan. Bagaimana saya memilih kehidupan? Ketika saya berkata tidak pada dosa. Bagaimana saya memilih kehidupan ketika saya katakan iya pada tuntunan Roh Kudus? Bagaimana saya memilih kehidupan ketika saya berpegang pada firman dan tidak mau milih ke kiri maupun milih ke kanan, tapi berjalan terus dalam kehidupan? Saya tidak mau hidup dengan perdebatan, kebencian, kepahitan, tapi saya mau hidup dalam kasih, kedamaian, dan kesukacitaan yang setuju katakan haleluya. Selanjutnya, salib adalah perjumpaan antara kematian dan kehidupan. Mungkin saudara berkata, saya belum mengerti. Saya catat di sini beberapa halnya. Satu, dia mati karena kasih, tapi dia menghidupkan kita dengan kuasanya. Jadi salib pada titik perjumpaan antara kasih dan kuasa Tuhan.
Dia mati karena kasihnya. Makanya Yohanes berkata, itulah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Karena dosa isi dunia ditimpakan kepalanya, dia mati karena kasihnya. Tapi dia bangkit karena kuasanya. Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Betul. Kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus, tapi kita bukan orang lemah. Kadang-kala kita kayak orang lemah banget gitu. Belakang langit biru ada mahkotaku. Amin. Tetapi sementara hidup di muka bumi, bukan berarti kita dapat dipermainkan. Tapi sementara kita hidup di muka bumi, kita berjalan makin lama makin kuat. Sampai menghadap Allah di Sion. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang saya menerima kasih Tuhan. Sama-sama bilang saya berjalan dalam kuasa. Makanya Alkitab berkata apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Alkitab bilang iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Alkitab bilang lawan iblis maka iblis akan lari. Engkau punya kuasa. Kuasa untuk menang. Kuasa untuk bersyukur. Kuasa untuk mengalahkan setan. Kuasa untuk menikmati seluruh janji-janji Allah yang setuju katakan haleluya. Yang kedua. Salib adalah perjumpaan antara kematian dan kehidupan. Karena dia mati untuk menebus kita. Tapi dia menghidupkan kita dengan anugerahnya. Di salib kita lihat dia mati, Allahnya orang Kristen mati dipantek, bodoh. Allah kita mati bukan karena lemah. Tapi Allah kita mati karena kedahsyatan kuasanya. Dia mati untuk menebus kita. Menyelesaikan yang manusia tidak bisa diselesaikan. Saya bangga dengan Yesus. Saya mati di kayu salib. Karena dia bukan mati karena kelemahan. Dia bukan mati karena keletihan. Dia bukan mati karena kesengsaraan. Dia mati karena dosaku dan dosamu. Haleluya. Kematiannya bukan karena kekalahannya. Tapi kematiannya justru membuktikan kemenangannya. Karena itu di atas kayu salib sebelum dia menyerahkan segala-galanya. Dia bilang sudah selesai. Dia mati karena menebus kita. Tapi dia menghidupkan kita karena anugerahnya. Kita mendapat anugerah. Untuk hidup berkemenangan. Untuk hidup berkelimpahan. Untuk hidup jadi berkat. Untuk hidup jadi saksi. Sehingga Alkitab berkata orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Anak-anak Tuhan jangan hidup asal hidup. Anak-anak Tuhan hidupnya harus berkualitas. Anak-anak Tuhan hidupnya harus berdampak. Anak-anak Tuhan hidupnya harus membawa teladan. Dan anak Tuhan hidupnya harus meluaskan kerajaan Allah di muka bumi yang setuju katakan amin. Yang ketiga. Salib adalah perjumpaan kematian dan kehidupan karena dia mati menumpahkan darahnya. Dia menghidupkan kita dengan urapan Roh Kudusnya. Haleluya. Makanya dia berkata aku naik ke sorga. Untuk menyediakan tempat bagimu. Tetapi aku akan mengirim penolong lain yang akan menyertai kamu untuk selama-lamanya, itu Roh Kudus. Dia mati menumpahkan darahnya. Yang hari ini akan kita terima dalam perjamuan suci. Waktu kita terima darah Kristus kita tahu dosa kita diampuni. Waktu kita terima darah Kristus kita tahu kutuk-kutuk sudah dilepaskan. Waktu kita terima darah Kristus kita tahu setan sudah tidak punya kuasa dalam hidup kita. Waktu kita terima darah Kristus kita tahu kita punya hak sebagai warga kerajaan sorga. Karena kita bertalian darah dengan Kristus. Amin. Dia mati itu menumpahkan darahnya. Tetapi ayat ini jelas mengingatkan kepada kita. Kenapa salib adalah perjumpaan kematian dan kehidupan. Karena dia menghidupkan kita. Dengan urapan Roh Kudusnya. Makanya Alkitab bilang. Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah. Adalah anak-anak Allah. Seperti Adam dan Hawa. Tuhan menghembuskan nefes hayai. Tuhan menghembuskan ruah Yahweh kepadanya. Kita. Disebut lahir baru, hidup baru dalam Kristus. Ketika kita menerima Roh Kudusnya. Sehingga kita berkata, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Karena rohnya di dalam aku yang saja katakan amin.
Salib adalah perjumpaan kematian dan kehidupan karena dia mati untuk menyelesaikan yang tidak mungkin dapat saya selesaikan. Tapi dia menghidupkan kita agar saya dapat menanggung segala sesuatu di dalam dia. Dia mati menyelesaikan yang tidak mungkin dapat saya selesaikan. Tetapi dia menghidupkan kita dengan target. Dia menghidupkan kita dengan tanggung jawab. Untuk kita dapat menanggung segala sesuatu bersama dia. Sehingga di dalam salib kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Thank God for the cross. Saya bangga mendapat kesempatan tiap minggu selama pandemi ini terus menyampaikan kebenaran tentang salib. The cross is so rich. Salib begitu kaya. Makin kita menggali salib, makin kita tahu salib adalah segala-galanya buat kita. Dan salib begitu berarti buat kita. Haleluya, klik. Saya pelajari selanjutnya. Berarti salib mendorong kita untuk mengambil keputusan dengan benar yang akan menentukan akhir hidup kita. Setiap kali saya memandang salib, saya tahu Kristus sudah menyediakan segalanya buat saya, tapi saya harus mengambil keputusan yang tepat. Dan keputusan itu akan menentukan akhir hidup kita. Karena salib sudah menjadi perjumpaan antara kematian dan kehidupan. Klik. Yang pertama, pilihlah untuk kuat dan tetap rendah hati. Yeah. Kalau saya mengerti salib, tidak akan saya putus asa dan tidak akan saya menjadi sombong. Pak, orang-orang sombong gampang kecewa, Pak. Orang-orang sombong gampang nyebelin orang, Pak. Bu, jangan sombong. Jangan sombong. Mau dandan serapi apapun sekarang ditutupin masker, Bu. Mungkin sudah pikir kenapa Gilbert tertawa. Karena ada ibu-ibu yang puluhan juta dia pakai operasi bibir. Dia bibir itu dia kasih tebal kayak motor trail gitu. Terus kasih belahan gitu. Terus kasih berminyak-berminyak. Sekarang dapat tutup. Dia pikir setan alas. Kita kota bayar 25 juta untuk operasi ini bibir. Kemana-mana tutup. Ada ibu-ibu yang operasi hidung. Tadinya DP hidung rata pipi. Habis operasi 87.500.300 rupiah. Iya kan? Wih, udah mantap sekali tuh DP hidung. Oh, DP hidung menjulang nyata atas Bukit Kala. Lupa rupa lagu rohani, saudara. Dia pu hidung, minta ampun. Sampai orang bingung, kenapa DP mama hidung mancung, tapi DP anak-anak semua rata pipi, nggak taunya mama tuh so ganti. Minta maaf. So mantap sekali DP hidung tuh, tapi sekarang kemana-mana nggak bisa kasih lihat tuh hidung, dapat tutup. Aduh, ibu, minta ampun, kasih yang minta ampun. Sudah jo berhenti segala macam sombong-sombong, berhenti jo baterek, bersaing sama orang, astaga minta ampun. Kalau kita pandang salib, kita jadi orang yang kuat. Mau difitnah, mau dicurangin, mau dijahatin, mau menghadapi badai. Pokoknya aku tetap tenang. Karena aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Itu dong. Kita kuat. Dan bukan hanya kuat rendah hati. Aku ada sebagaimana aku ada.
Tuhan yang menguatkan aku. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, salib mendorong kita untuk mengambil keputusan dengan benar. Yang akan menentukan akhir hidup kita. Karena itu pilihlah. Yang pertama, untuk kuat dan tetap rendah hati. Yang kedua, pilihlah untuk selalu bersyukur dan bersuka cita. Haleluya. Karena kalau saya stres, kalau saya dendam, kalau saya benci, nggak nolong hidup saya. Tahukah saudara mengeluh, bersungut, panik, marah, takut, khawatir. Ujung-ujungnya menyengsarakan kita. Tapi kalau kita bersyukur, kita bersuka cita, kita ingat lagu sekolah minggu dulu. Hati yang gembira adalah obat. Itu dia. Pak, Bu, adik-adik muda. Kalau saudara tanya sama saya pendeta, apa resepnya, apa rahasianya untuk bertahan di masa pandemi? Saya udah pakai masker. Saya udah cuci tangan. Saya udah hindari kerumunan. Saya sudah jaga kesehatan. Tapi kenapa saya terus masih takut? Jawaban saya, engkau masuk dalam jebakan permainan iblis. Karena iblis mau mencari keuntungan di masa-masa pandemi. Supaya engkau tetap stres, takut dan khawatir. Ini yang saya mau bilang. Bersyukur dan bersuka cita. Ya tapi kan berat di masa-masa seperti ini bersyukur. Jangan ngotot. Dikasih tahu pendeta ngotot lagi. Coba belajar mulai hari-hari ini. Setelah belajar bersyukur, bersuka cita, Tuhan terima kasih. Di tengah pandemi aku masih punya Tuhan yang baik. Tuhan terima kasih, Tuhan pasti memberi pelajaran-pelajaran yang berarti. Tuhan masih punya pasukan malaikat untuk menjaga aku. Lalu kita jaga jarak. Kita cuci tangan, kita pakai masker, kita hindari kerumunan. Tetapi kita nggak mau ditekan dengan ketakutan, kita nggak mau ditekan dengan paranoid. Seperti beberapa minggu yang lalu saya bilang. Orang-orang sekarang nama famnya telah banyak berubah menjadi Parno. Namanya Cynthia, famnya Cynthia Parno. Oh pendeta yang benar, iya benar. Cynthia mana? Itu Cynthia Parno. Namanya Johnny. Tapi dikenal orang sebagai Johnny Parno. Namanya Slamet. Tapi dikenal orang Slamet Parno. Slamet mana? Itu yang Parno banget. Iya kan? Sebentar-bentar. Cuci tangan harus. Tapi kalau sebentar-sebentar cuci tangan, something is wrong with you. Jaga jarak harus. Tapi kalau udah jaga jarak masih ketakutan juga. Jaga jarak tapi tetap santai. Pakai masker tapi gak usah ketakutan. Kan udah pakai masker tenang. Makanya ikuti protokol kesehatan. Gak usah ditambah-tambah. Saya mencintai saudara. Saya minta maaf. Kadangkala mungkin kata-kata saya keras. Kadangkala mungkin statement-statement saya bisa menimbulkan hal-hal yang menyakitkan buat orang-orang tertentu. Tapi jujur, I love you. Saya sangat mengasihi saudara. Karena itu saya bicara keras bukan karena saya emosi, bukan. Tapi karena saya mencintai saudara, saya ingin saudara mengalami kebaikan Tuhan dan izinkan saya mengingatkan. Salah satu kunci dahsyat hari-hari ini, bersyukur dan bersuka cita. Kalau hari ini, Minggu 1 November, minggu pertama. Di bulan November tahun 2020, sebelum 1 bulan lagi kita mau merayakan Natal. Atau memasuki bulan Natal. Kita mulai ambil komitmen, mulai hari ini. Saya gak mau hidup dengan tertekan, kecewa, stres, putus asa, marah-marah, lalu kemudian bersungut dan mengeluh. Saya mau mengambil keputusan bersyukur dan bersuka cita. Saudara hitung. Sampai akhir tahun, saudara lihat. Bagaimana kesehatan saudara luar biasa, bagaimana hidup saudara diberkati, bagaimana rumah tangga saudara dipulihkan Tuhan, bagaimana hidup saudara makin dahsyat di hadapan Tuhan. Karena bersyukur dan bersuka cita selalu menghasilkan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang selanjutnya, yang ketiga, saling mendukung kita untuk mengambil keputusan dengan benar yang akan menentukan akhir hidup kita. Karena itu pilihlah untuk selalu memiliki hidup yang siap ditegur dan dinasehati. Jangan punya hidup yang kepala batu, sok tahu mau menang sendiri. Pak,
Belajar jadi orang yang masih bisa ditegur dan dinasehati. Ibu, belajar jadi orang yang bisa ditegur dan dinasehati. Jadi hamba-hamba Tuhan yang masih bisa ditegur dan dinasehati. Jangan sibuknya cuma negur orang, tapi tidak mau belajar. Saya bangga. Sampai hari ini, masih ada bapak-bapak rohani saya. Yang gak perlu saya sebut satu persatu namanya. Tetapi kalau saya salah, mereka masih menghubungi saya. Kalau dikira ada sesuatu yang perlu menjadi bahan pertimbangan, mereka berdiskusi dengan saya. Dan saya memuji Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Karena selalu saya bilang, kalau seorang hamba Tuhan tidak punya bapak rohani, tidak punya mentor, tidak punya orang yang dapat masih menegur dia dapat cenderung liar, saudara. Sehebat apapun seseorang, pastikan dia harus tunduk pada otoritas. Karena kalau kita tidak tunduk lagi pada otoritas, kita cenderung liar. Kita harus jadi orang yang masih bisa dinasehati. Kita harus masih menjadi orang yang bisa ditegur. Kita masih menjadi orang yang bisa diarahkan. Diajak berdiskusi, karena hidup bukan cuma soal debat. Debat itu soal menang dan kalah. Makanya ada lomba debat, ada debat presiden. Untuk apa? Menentukan siapa pemenangnya. Tapi diskusi berbeda. Karena diskusi mengarahkan pada sesuatu yang lebih baik. Debat itu pokoknya itu debat. Tapi diskusi selalu kalimat tanya, bagaimana kalau begini? Bukankah begini? Oh ya saya masih mesti begini. Gimana kalau begini? Menurut saya sih sebaiknya begini. Menurut Anda gimana? Itulah diskusi. Debat hanya menonjolkan ego. Tetapi diskusi mengarahkan kita pada rencana Allah yang sempurna, yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang saya masih harus bisa ditegur. Sama-sama bilang saya masih harus bisa dinasehati. Amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Berarti salib mendorong kita untuk mengambil keputusan dengan benar. Yang akan menentukan akhir hidup kita. Pilihlah selalu untuk hidup benar dan takut akan Tuhan. Selalu saya katakan, kalau saya memilih untuk hidup benar dan takut akan Tuhan, nggak mungkin saya salah. Seberat apapun jalannya, seberat apapun langkahnya, sebesar apapun badai yang harus saya lewati, selama saya hidup benar dan takut akan Tuhan, maka ada saja berkatnya, ada saja kemenangannya, ada saja mujizatnya. Makanya Daud pernah bilang begini, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang-orang benar meminta-minta roti. Tuhan Yesus sangat baik. Salib adalah perjumpaan antara kematian dan kehidupan. Dia mati supaya kita hidup. Dia menanggung segala-galanya supaya kita bisa mengalami semua yang direncanakan dalam hidup kita.